hanya lo dan Allah yang tahu dan malaikat yang mengaminkan gitu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel gue, Novita. Kali ini gue mau berbagi, mau spill ke kalian sebuah bab dari bukunya Omar Sulaiman, Imam Omar Sulaiman. Buat kalian yang belum tahu, beliau adalah seorang ustaz ya di Amerika. Juga merupakan founder dari Yakin Institute. Bukunya sebenarnya ada banyak sih, ada beberapa yang juga udah gue baca. Di antaranya adalah Angel in Your Presence sama Allah's Love. Dan kali ini buku yang mau gue spill ke kalian adalah Angel in Your Presence. Tada! Karya beliau, Imam Omar Sulaiman. Jadi sebenarnya buku ini tuh udah lama banget ya selesai gue baca. Cuma kayak beberapa waktu lalu kayak random banget gitu kan, gue buka buku ini dan mata gue tertuju pada sebuah paragraf di halaman 52, itu paragraf terakhir. Yang intinya adalah ketika kita berdoa buat saudara-saudara kita, baik saudara perempuan ataupun saudara laki-laki, itu usahakan do it in secret gitu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW put it behind their back. Artinya kayak berdoa di belakang mereka tanpa mereka mengetahui kalau sebenarnya kita tuh ngedoain mereka. Kenapa sih kayak gitu? Karena sebenarnya jadi ini Masya Allah banget, kayak setelah gue mengetahui itu kayak ya ampun, it's so beautiful in secret gitu. Jadi Allah itu mengutus malaikat yang khusus untuk mengaminkan kalau misalkan kita itu ngedoain orang-orang tanpa sepengetahuan mereka gitu. Jadi ketika kita berdoa mendoakan seseorang tanpa mereka tuh tahu kalau kita tuh ngedoain mereka, ada malaikat yang mengaminkan amin untuk seseorang itu dan juga untuk diri kita sendiri. Jadi insya Allah, dan itu insya Allah diterima gitu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ya sebenarnya gue itu tipe orang yang kalau misalkan ngedoain temen kadang suka langsung gitu ucapin ke temennya, atau bahkan kadang juga gue upload di media sosial foto sama dia sambil captionnya itu doa gitu untuk dia. Kenapa? Karena sebagaimana yang gue tahu sebelumnya, yang gue tahu lebih dahulu, katanya kalau misalkan kita berdoa dan ada 40 orang, minimal 40 orang yang mengaminkan gitu, insya Allah salah satunya itu akan dijabah. That's why kenapa gue kayak sering banget gitu berdoa atau mendoakan di media sosial gue, karena kayak media sosial itu menurut gue adalah tempat yang ya emang berkumpulnya orang-orang, walaupun gue tuh nggak tahu gitu siapa aja yang lihat, soalnya nggak semua orang kan nge-like foto gue atau nge-like status gue. At least yang sedikit gue harapkan adalah ketika mereka membaca caption gue gitu, amin gitu, ada apa ya, mereka tuh mengaminkan doa yang gue tuliskan di situ gitu, walaupun gue nggak tahu, walaupun cuma dalam hati, tapi kan itu precious banget, Allah tuh maha tahu gitu kan. Cuma ya setelah gue mengetahui hal ini, ternyata melakukan sesuatu secara rahasia itu kemuliaannya tuh banyak juga loh, banyak banget loh kemuliaan di balik kerahasiaan itu. Kadang kalau kan tadi ya, yang pertama gue tuh berharap dengan manusia-manusia yang mendoakan, mengaminkan doa gue, itu tuh bakal diijabah gitu sama Allah. Tapi kalau in secret, malaikat gitu yang langsung mendoakan, malaikat yang mengaminkan doa kita, makhluk yang gak pernah berbuat dosa sama sekali. Sedangkan kayak manusia itu seorang makhluk yang tak pernah luput dari dosa, iya kan. Jadi kayak gue tuh di situ kayak berpikir, ya Allah, jadi selama ini gue tapi itu nggak salah kok, itu nggak salah, insya Allah nggak salah. Cuma kayak mengetahui hal tersebut jadi bikin gue wow, iya sih, it's better for me to do it in secret, kayak belajar melakukan hal itu secara rahasia. Karena kalau misalkan dipikir-pikir juga nih ya,
melakukan sesuatu secara rahasia tuh kayak bener-bener nguji keikhlasan juga loh, kayak kemurnian hati lo, ketulusan doa lo. Hanya lo dan Allah yang tahu dan malaikat yang mengaminkan gitu. Kadang tidak dipungkiri ya, kalau misalkan kayak kita ngedoain teman kita secara langsung gitu, kan mereka tahu nih mereka ngedoain kita. Kadang juga kayak ada harapan, ada apa ya, ini ikhlas atau enggak ya, gue juga nggak tahu. Ini tuh kayak, iya nggak sih, bukan gue doang nggak sih yang kayak gitu, kayak mungkin so much people ataupun kamu yang lagi dengerin cerita ini kayak merasa at least orang itu tuh juga seorang yang kita doakan juga gitu mendoakan kita, iya nggak sih? Ya kalau dipikir-pikir jadi kayak nggak tulus gitu ya ngedoainnya, karena kita tuh kayak berharap orang itu juga merespons gitu doa kita, merespons terhadap kita. Jadi seakan kayak, hey, gue ngedoain lo, gue tuh ngedoain lu loh, doain gue balik dong, kayak gitu kan. Beda halnya dengan kayak kita do it in secret gitu, cuma kita sama Allah jadi kayak ikhlas gitu. Walaupun kadang sometimes ya pikiran gue sebagai seorang manusia biasa kadang juga sering banget, nggak sering sih, setelah gue baca kalimat itu ya, setelah gue tahu hal tersebut ya, gue tuh berpikir, kalau misalkan gue ngedoain temen gue in secret, dia nggak tahu dong kalau gue ngedoain dia. Emangnya ada ya di dunia ini kayak orang lain yang juga ngedoain balik gue? Adakah manusia di dunia ini juga mendoakan gue in secret? Gak banget gak sih pemikiran kayak gitu. Tapi ya di sini tuh kayak gue tuh tertegur banget sih untuk belajar lebih ikhlas. Karena sesungguhnya ketika kita mendoakan teman kita, yang diuntungkan juga kita, justru kita yang lebih diuntungkan loh. Kita ngedoain teman kita, terus malaikat mengaminkan untuk teman kita dan juga untuk diri kita sendiri gitu. Makanya mari berjuang untuk lebih mengikhlaskan ya, untuk belajar lebih ikhlas dalam segala hal, dalam berdoa. Ada banyak kemuliaan di balik kerahasiaan. Ada banyak banget keindahan di balik amalan-amalan rahasia yang kita lakukan, yang cuma kita doang sama Allah yang tahu gitu. Ya, jadi segitu dulu yang gue spill ke kalian. Gue rekomendasikan banget buku ini untuk dibaca, soalnya jujur Lin ya, pas gue selesai baca buku ini, Angel in Your Presence, gue tuh merasa, wow, selama ini ternyata gue tuh cuma tahu sedikit banget tentang malaikat. Malaikat, sosok makhluk yang fundamental banget gitu untuk kita tahu sebagai orang Islam, sebagai umat Islam, karena percaya kepada malaikat adalah salah satu rukun iman, iya kan? Terus kayak gue merasa, ya ampun, selama ini yang gue tahu tuh cuma sedikit banget, cuma sebatas kayak malaikat itu ada, gue percaya malaikat itu ada. Terus tugas-tugasnya apa, gue juga tahu dia. Jadi kayak sebatas tahu doang gitu, tanpa realize sebenarnya malaikat itu selalu menyertai kita di setiap keseharian kita. Bahkan setiap hari itu kita tuh, ya gue juga tahu sih ada malaikat yang mengawasi gitu dari kiri dan kanan. Cuma kayak ternyata malaikat juga shift-shiftan gitu loh kerjanya. Ada jadi gantian gitu, ada yang kerjanya siang, ada yang malam. Jadi malaikat tuh berganti pas subuh sama asar. Nah, jadi mengetahui hal itu tuh kayak bikin gue setiap abis subuh gitu, usahakan gue sedang melakukan hal yang baik-baik, kayak misalkan ngaji, zikir, atau karena ketika malaikat ganti shift terus bertemu Allah, nanti kan laporan tuh kayak ya malaikat hambaku tadi lagi apa sih pas kamu ini tuh pas kerjanya selesai, si hamba ini tuh sedang apa gitu. Kayak malu banget gak sih kalau misalkan si fulan sedang tidur, ya Allah, kayak malu. Dan masih banyak banget
kebaikan-kebaikan, pengetahuan-pengetahuan yang insya Allah bikin kita bisa menjadi sosok yang lebih baik. Dan terutama jangan cuma dibaca doang, tapi diamalkan. Banyak banget sih sebenarnya. Cuma kayak gue juga ya sama-sama belajar, dan semoga gue juga bisa mengamalkan apa yang gue tahu, dan semoga teman-teman juga ayo semangat sama-sama belajar biar bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Yay. Sekian untuk sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Dadah.